Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam episode ini kita akan menampilkan sebuah judul yang sangat-sangat mendesak sekali yang kita akan hadapi, yaitu masalah puasa. Jadi jauh sebelum kita puasa, seperti apa layaknya puasa itu. Diharapkan dengan membahas tentang puasa, mudah-mudahan puasa kita yang sebentar lagi kita akan hadapi, ya, kita akan masuki. Mudah-mudahan kita mendapatkan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sangat dibutuhkan perhatian kita, keseriusan kita dalam membahas tentang puasa. Inilah mungkin yang disebut dengan ilmul hal. Ilmul hal, ilmu yang sangat kita butuhkan saat ini. Karena puasa akan segera tiba, maka mari alangkah pasnya, alangkah baiknya kita membahas tentang puasa. Karena itulah momen kali ini kita akan angkat tema tentang puasa. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat beberapa kalimat yang perlu kita bahas, kalimat demi kalimat. Karena itu yang pertama, kalimat yang kita tampilkan yang ada tersentuh di dalam ayat tadi adalah masalah puasa, as-siyam, ya. Ya, jadi kutiba alaikumus siyam. Apa sih as-siyam itu? As-siyam itu secara lughat Arab, as-sawm fil lughah adalah al-imsak anis syai' wat tarku. Nah, jadi puasa menurut logat Arab. Jadi kalau orang Arab berbahasa
kata-katanya saum atau siam, maksud daripada orang Arab itu adalah menahan diri dari segala aktivitas atau meninggalkan segala aktivitas. Itulah arti puasa. Jadi kalau orang berhenti dari segala aktivitas apapun, itulah puasa. Atau bahasa kerennya sekarang itu, lagi-lagi di musim corona, boleh dikatakan puasa secara lughat Arab itu, bahasa orang sekarang download. Apa? Lockdown. Lockdown itu puasa secara lughat Arab itu. Ya, jadi lockdown. Ya Allah. Madrasah sepi, masjid sepi, semua lockdown. Ya. Inilah arti daripada puasa secara logatnya orang Arab. Jadi kita berhenti dari segala aktivitas apapun, aktivitas kita, profesi kita apapun, semua terhenti. Itulah arti daripada puasa. Bagi yang muda-muda, tidak mau pergi midang, itu puasa itu. Iya, jadi kalian yang ada di sini tidak ada aktivitasnya, hanya ada dia di tempat, itu lagi puasa. Alhamdulillah lah ya. Kita puasa ini. Puasa menurut orang Arab ya. Ya, menurut logat orang Arab kita lagi puasa ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini, jadi puasa menurut logat orang Arab itu meninggalkan segala sesuatu atau berhenti dari segala sesuatu. Nah, itu. Adapun menurut istilah orang Arab, bukan istilah orang Arab, istilah syar'i yang sering kita definisikan, yaitu ya, definisi secara syar'i itu puasa adalah yaitu al-imsak anis syahwatain. Al-imsak anis syahwatain, menahan diri dari dua syahwat. Ringkas sekali ini, itu secara syar'i ya, definisi ini secara syar'i meninggalkan diri dari dua syahwat. Selesai dah puasa itu ya. Memang kalian punya berapa syahwat? Berapa syahwatnya? Banyak syahwatnya. Kalau puasa cukup menahan diri dari dua syahwat, selesai puasa ya. Puasanya 24 karat itu ya. Kalau orang mampu mengendalikan diri dari dua syahwat saja, itu secara syar'i. Tapi kalau kita ingat, ya Allah, syahwat kita itu banyak. Syahwat kita ingin kawin ada. Syahwat kita ingin punya pacar ada. Syahwat kita punya ingin rumah bertingkat ada. Syahwat kita ingin punya mobil, punya hotel, punya banyak syahwat-syahwat kita itu. Syahwat itu artinya keinginan, ya kan? Jadi keinginan kita manusia itu banyak. Tetapi kalau puasa secara syar'i cukup Anda bisa menahan diri dari dua syahwat saja. Selesai udah itu. Apa sih dua syahwat itu? Itu syahwatul batni wa syahwatul farji. Syahwat perut, syahwat kemaluan. Jadi dua syahwat. Syahwat yang mengarah kepada perut dan syahwat yang mengarah kepada kemaluan. Itu baru namanya puasa 24 karat. Mana dia syahwat yang mengarah ke perut? Yang ke perut ini banyak. Ya, cabang-cabangnya banyak. Ini termasuk ini. Ini kembali kemana nih? Ke perut ya. Air ini kembali ke perut enggak? Ya.
kopi, teh, air, makanan, minuman yang berbagai macam nama minuman, ya, Coca-Cola, apa namanya, Seven Up, tidak ada Seven Down ya, Seven Up yang ada. Apa nama minuman sekarang banyak sekali, ya. Minuman anak kecil, orang muda, orang tua, banyak sekali minuman. Makanan pun juga beragam, snack banyak. Itu semuanya kembali kepada perut semua. Gudangnya, penyimpanannya di perut. Jadi semua makanan, semua minuman, semuanya itu akan tertuju kepada syahwatul batni. Yang kedua, syahwatul farji. Syahwat yang mengarah kepada kemaluan. Syahwat yang menuju kemaluan ini juga sumbernya, pintu-pintunya banyak. Ya, ya, biasanya orang syahwat itu dari mata, ya, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke farji. Nah, ini dia. Ya, pandang-pandang dulu, lihat-lihat dulu, nanti akhirnya ada reaksi, akhirnya ke farji juga. Betul gak? Kau tahu, kayak orang pengalaman aja. Juga dengar suara-suara yang sangat merangsang, ya. Coba kita dengar suara-suara yang merangsang, akhirnya ke farji juga, ya kan? Mencium ciuman yang, ya, kadang-kadang bau itu bisa membangkitkan birahi juga. Itu kan banyak, dari gesekan, dari sentuhan, semuanya itu akan terpulang kepada farji, ya. Nah, kalau kita mampu mengendalikan diri, menahan diri dari, ya, dua syahwat tadi, maka inilah yang dikatakan puasa tulen 24 karat. Ya, kalau istilah geramannya 24 karat, ya. Ya, istilah emasnya itu 24 karat. Tidak ada istilah emas itu di atas 24, ada 28 karat. Hanya kita tahu 21 karat dan 24 karat, ya. Ini yang bagus. Nah, jadi puasa yang bagus itu adalah mampu menahan diri dari dua syahwat yang ada. Syahwatul farji wa syahwatul batni. Kalau berapa banyak orang yang mampu menahan diri dari makan, minum, syahwatul batninya, luar biasa. Banyak kita. Anak kecil aja bisa tidak makan dari pagi sampai maghrib, iya kan? Tetapi apa yang terjadi? Mata tetap membelalak, pendengaran tetap, ya, terbuka, lidah tetap ngoceh. Sehingga apa yang terjadi? Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang-orang puasa, banyak sana sini kita lihat orang puasa semua, namun dia tidak dapatkan hasil daripada puasanya, hanya yang didapat haus dan lapar. Pahalanya kosong. Kenapa kosong? Karena yang dia tahan itu adalah syahwatul batninya, yaitu syahwat yang menuju ke perut. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak makan apa-apa, snack. Namun matanya tetap membelalak, telinganya tetap terbuka untuk omongan-omongan yang kotor dan salah. Ya, perasaannya, pikirannya negatif. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak mampu menutup syahwatul farjinya. Karena inilah orang-orang yang puasa model kayak gini adalah dia tidak dapatkan hasil daripada puasanya, melainkan haus dan lapar.
adapun pahalanya 0. Paham? Nah ini. Itu pertama puasa tersebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kita sudah tahu apa itu siyam. Siyam menurut logat orang Arab adalah al-imsak anis syai' wa tarku anis syai'. Ya, menahan diri dari segala sesuatu atau aktivitas apa saja, atau meninggalkan aktivitas. Atau bahasa koronnya adalah lockdown tadi, ya. Lockdown tadi. Nah, kemudian ada kalimat yang tersebut di dalam ayat tadi, namanya kalimat ukhar. Kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyam ma'dudat wa in kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ada kalimat ukhar, ya kan? Apa sih ukhar? Ukhar itu jam'u ukhra, jamak dari lafaz kalimat ukhra. Jamaknya adalah ukhar, ya. Nah itu. Apa arti ukhar? Nah itu. Artinya ayyaman ukhra. Artinya dapat diqadha di hari yang lain. Ya. Jadi kalau orang sakit, ada halangan untuk berpuasa, maka bisa dipending dia di hari yang lain. Nah ini. Jadi bentuk kalimat ukhar ini adalah bentuknya jamak. Mufradnya adalah ukhra. Kemudian ada tersebut di dalam ayat tadi adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu. Apa arti yutiqu? Yutiqunahu. Ataqa yutiqu. Ya, yutiqu apa artinya? Ayyasumunahu masyaqqatin wa usr. Ada orang puasa, walaupun dia puasa, sanggup dia puasa, tapi dia lelah dia. Ada orang puasa, misalnya orang tua, mampu dia puasa orang tua ini, ya, bahkan lebih kuat dia orang tua puasa dari kita ini. Tetapi orang tua ini tenaganya terkuras, lemah akhirnya, ya. Atau orang yang menyusui, atau orang yang hamil, ini adalah orang-orang yang mampu puasa tapi lelah. Itu namanya yutiqunahu. Jadi orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak dia puasa karena alasannya kesulitan atau lelah, maka dia itu boleh membayar fidyah namanya, ya. Itulah yang tersebut dalam yutiqunahu. Apa arti yutiqunahu? Ayyasumanu yasumahu bimasyaqqatin wa usrin. Nah itu. Kemudian qala ar-raghib wa taqatu ismun li miqdari ma yumkinul insan ay yaf'aluhu bimasyaqqah. Taqah. Nah itu. Bahasa Arab itu at-taqah, ya. Nah ini dibahas ini dengan kalimat at-taqah. Kalau di dalam ilmu teknologi, at-taqah itu termasuk ilmu, ya, ilmu ilmu kimia, ilmu yang bahas tentang apa namanya kecanggihan teknologi, itu namanya ilmu taqah, ya. Masya Allah. Orang pelajari ilmu teknologi itu lelah, capek, lelah, bisa tapi lelah, ya, capek dan lelah. Kemudian ada terdapat di dalam ayat tadi walal ladzina yutiqunahu fidyah. Apa sih fidyah? Nah itu. Fidyah adalah ma yufdi bihil insan nafsahu min malin wa ghairihi. Fidyah adalah tebusan, ya. Tebusan. Jadi kalau orang tidak mampu puasa, bayar fidyah. Orang kalau melanggar lalu lintas kena tilangan. Itu tilangan itu dikatakan fidyah, itu sebagai tebusan, ya kan? Orang yang mati surat mobilnya, ya, kemudian ditemukan polisi, ya, itu kan dikasih tilangan, ya. Itu namanya nanti tilangan itu ditebus, dia namanya fidyah. Nah, itu. Jadi dalam puasa itu ada namanya istilah fidyah. Fidyah itu adalah tebusan, ya.
terhadap ketidakmampuannya untuk berpuasa. Kemudian terdapat di dalam ayat tersebut menyebut nama kalimat syahrun. Apa itu syahrun? Syahara, masyhur. Jadi terambil dari kata syahara. Kalimat syahar ini artinya apa? Ma'rufun. Jadi kalimat sahara artinya yaitu asyahru ma'rufun wasluhu minal istihar wa huwa zuhur. Jadi kalau orang yang masyhur berarti istihar namanya, ya. Al istihar wal zuhur. Kalau ada kalimatnya sahur al amru ay azharahu itu. Jadi kalau perkara itu jelas berarti itu artinya perkara itu ditampakkan, ditampilkan. Wasahura saufu aistallahu. Jadi kalau pedang dibuka dari sarungnya berarti itu artinya apa? Diasharkan, ya, ditampilkan. Itu kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat tadi. Kemudian satu lagi ada tersebut juga syahrul Ramadan. Apa sih arti Ramadan? Ya. Seringkali kita menyebut Ramadan, ya, ada namanya Syawal, ada namanya Sya'ban, ada namanya Ramadan. Apa itu Ramad? Qala Raghib, Ramadan huwa ramdu ay shiddatu waqil syams. Yang dimaksud dengan Ramad itu adalah panas yang sangat tinggi, ya, panas yang sangat, ya, namanya super panas, sudah itu namanya Ramad itu, ya. Atau dengan kata lain waramda shiddatu harri syams, sangat panas, puncak panasnya matahari. Biasa kita rasakan di siang hari, ya. Ya Allah, di sana puncak panasnya matahari. Kalau masih pagi ya masih enak, malah kita disuruh untuk, ya, suruh apa? Berjemur. Fungsinya untuk menguatkan tulang katanya. Ya, pernah lakukan ini? Enak kalau yang nakal-nakal sekolah dijemur pagi itu sekaligus apa? Untuk memperkuat tulangnya. Kalau mau menghukum tulap itu adalah di siang hari. Rasain itu. Ya. Kalau menghukum tulap berjemur di pagi hari malah itu senang. Kenapa? Itu menambah vitamin bagi tulap itu. Tapi kalau mau menghukum tulap yang nakal itu cocoknya siddatul harris syams. Ketika matahari sedang panas baru dia kapok itu, ya. Karena Ramadan itu artinya siddatu harris syams. Yaitu. Kemudian summiya Ramadhanu li'annahu yarmudud dzunub ayuhrikuha. Kenapa dikatakan Ramadan itu Ramadan? Karena bulan Ramadan lah tempatnya dosa-dosa itu dibakar, ya. Ramadan itu tempatnya pembakaran dosa. Makanya cocok namanya Ramadan, ya, tempat pembakaran bulan di mana dosa-dosa itu dibakar semua. Ya Allah, harapan kita ini dosa-dosa kita yang sudah lewat, yang sudah kita lakukan baik sengaja tidak sengaja, mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang dosa-dosa kita semuanya terbakar, ya. Itu harapan kita sesuai dengan namanya Ramadan, supaya apa saja kesalahan kita, kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau dibakar dosa-dosa kita, ya. Nah, itulah kalimat-kalimat yang tertera dalam ayat tadi. Satu persatu kalimatnya sudah kita jelaskan. Kesimpulan makna daripada ayat itu adalah yaitu Allah SWT memberitakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, memfardukan kepada kita orang mukmin untuk yang namanya puasa. Apakah kita saja? Tidak. Kama kutiba alal ladzina min qablihim. Sebagaimana juga puasa ini diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kita, ya.
Siapa sebelum kita? Tentunya min ahlil milal, orang-orang atau umat-umat yang memiliki agama. Jadi agama-agama sebelum kita adalah puasa Ramadan itu ada bagi mereka, ya, ada, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan tentang keparduannya. Apa kira-kira alasannya puasa ini dipardukan? Hikmah atau alasan yang paling kuat adalah dalam rangka la'allakum tattaqun, untuk memperoleh ketakwaan. Salah satu pintu gerbang untuk memperoleh takwa itu adalah dengan takwa. Banyak jalur kita untuk takwa, termasuk di dalamnya adalah Masya Allah. Tapi secara khusus dikatakan puasa itu difungsikan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk takwa? Bitarki syahwatil mubah, dengan meninggalkan syahwat-syahwat yang sifatnya mubah. Padahal mubah boleh kalian apa saja, tapi mampu kita tinggalkan yang boleh-boleh itu demi untuk menjalankan perintah Allah. Inilah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam rangka untuk ihtisaban li ajri indah, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Ini kemudian selanjutnya, kira-kira apa sih latar belakang kewajiban puasa ini? Kira-kira ada nggak latar belakang kenapa puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tampilkan satu daripada alasan sebab turunnya ayat ini. Rawa Ibnu Jarir an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah fa shama yaum Asyura. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Setiba di Madinah beliau puasa Asyura. Nah, kita kenal namanya puasa Asyura, ya. Kita kenal namanya puasa Asyura. Dan tidak cukup hanya puasa Asyura Rasulullah lakukan, juga wasalasata ayyam min kulli syahr. Rasulullah setiap bulan baru datang 3 hari beliau puasa. Awalnya, tengahnya, akhirnya. Pokoknya setiap bulan itu 3 hari, ya, awal, tengah, akhir. Itu jadi puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan itu selalu Rasulullah lakukan, rutinitasnya. Masya Allah. Tsumma inna Allah azza wa jalla farada syahr Ramadan. Kemudian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Setelah diwajibkan, turun kewajiban puasa Ramadan, baru, ya, dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam hatta balagha wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, begitu ayat puasa Ramadan turun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaa shoma wa man syaa aftara. Yang tadi puasa Asyura yang Rasulullah lakukan, biasanya Rasulullah lakukan puasa Asyura. Setelah turun kewajiban puasa Ramadan, akhirnya Rasul mengatakan, siapa yang mau puasa Asyura silakan puasa, yang tidak mau puasa silahkan. Jadi berubah statusnya puasa Asyura menjadi puasa sunat. Yang wajib itu adalah puasa Ramadan. Nah, ini. Kemudian inilah landasan sebab asbabun nuzul daripada ayat ini turun. Karena dulu orang taunya hanya puasa Asyura atau 3 hari setiap bulan. Nah, ini jadi ini
yang menjadi latar belakang kenapa dikatakan puasa Ramadan itu menjadi wajib. Masya Allah. Kemudian yang bisa kita ambil dari ayat Al-Quran tadi ada beberapa catatan, ya. Catatan pertama yang perlu kita ambil, kita garis bawahi di dalam ayat tentang puasa ini adalah asyaratil ayatul karimah ila anna shaum ibadatun qadimah. Catatan pertama bahwa puasa adalah ibadahnya orang dahulu. Jadi bukan khususiat umat Muhammad saja, enggak. Jadi puasa ini adalah merupakan ibadah orang dahulu, ya. Alhamdulillah dapat dilestarikan juga oleh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa yang terjadi? Orang-orang dulu yang dikasih kewajiban puasa mengotak-atiknya, ya, mengotak-atiknya. Misalnya dulu orang puasa di hari panas, kebetulan puasanya musim panas saja, bertepatan musim panas. Mereka rubah, dirubah. Yang sekarang kita tidak usah puasa dah. Nanti bulan-bulan rapat-rapat musim hujan gitu, musim dingin. Kalau kita puasa di musim panas ini ini aja kelengkoran tidak ini. Atau bisa kehausan kita. Mereka rubah saat hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah. Nah, inilah yang terjadi pergeseran, ya, yang digeser-geser, yang diubah-ubah oleh orang-orang dahulu. Tapi yang jelas pada prinsipnya bahwasanya puasa ini adalah merupakan ibadah orang-orang dahulu. Catatan yang kedua, firman Allah yang mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar ini. Qala Ibn al-Arabi hadzal qaul min latifil fasahah lian naqdidahu fa'abtara. Itu fa'iddatun min ayyamin ukhar fa huziba syartu wal mudaf siqatan bizuhur. Coba ayat yang disebut tadi itu ada ayatnya terbuang, ya, tidak disebut. Namun apa? Inilah kepasihan, kebalaghahan daripada ayat Al-Quran. Nah ini, jadi di dalam mana? Kemudian mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kata-kata fa'iddatum min ayyamin ukhar ini ternyata ada kalimatnya terbuang, ya. Mana dia faman kana minkum maridan aw ala safarin? Apa yang terbuang? Fa'aftara. Jadi orang yang sakit lalu tidak berpuasa, atau orang musafir lalu tidak berpuasa, maka resikonya fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi kata-kata fa'aftara itu terbuang. Kenapa dibuang? Ya, kalau sudah orang maklum, sudah ngerti, paham orang, biarpun dibuang tidak masalah. Dan ini merupakan ketinggian bahasa Al-Quran, ya. Jadi kalau bahasa Al-Qurannya tinggi, ya, sangat tinggi. Jadi Al-Quran sebenarnya faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'aftara, supaya jawab daripada man syartiyah, jawabnya dibuang, ya. Nah, itu. Jadi cukup yang dipayahin di situ adalah fa, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, bayyanal maula jalla thana'u anna shaum yurithul taqwa. Allah SWT menjelaskan bahwa puasa ini berfungsi untuk melahirkan ketakwaan, ya. Makanya Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun. Wa hadha taqlilun li faridatis siyam bi bayani faidatil kubra. Ini jarang sekali menjelaskan faedah puasa, tapi Al-Quran tampil menjelaskan faedah puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Wa hikmatul ulya, hikmah tertingginya, wa huwa annahu yu'addu nafsu shaim li taqwallah bi tarki syahwatihi at-tabi'ah al-mubahah imtisalan li amrihi wa ihtisaban lil ajri indah. Itu.
Ini dalam rangka untuk mempersiapkan jiwa-jiwa orang yang berpuasa itu untuk mendapatkan ketakwaan dengan cara meninggalkan syahwat-syahwat yang sifatnya boleh. Coba, kalau sifat hal yang boleh saja ditinggalkan karena mengikuti instruksi dari Allah SWT dan semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka dengan ini, dengan seperti inilah fatarabba bidzalika iradatuhu ala malakati taqwa bitarki syahwatil muharramah. Nanti sedikit demi sedikit bahwasanya keinginannya untuk meninggalkan apalagi yang haram. Yang halal saja, yang boleh saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Ini kita dididik ini oleh Allah SWT. Dengan puasa ini kita dididik supaya jangan sampai kita terjerumus kepada yang haram. Yang boleh saja kita tinggalkan, karena ini mengharapkan karena menjalankan perintah Allah dan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Apalagi yang sifatnya haram, kita terdidik dengan puasa. Bayangkan yang minum hukumnya boleh, tapi kita tinggalkan. Kalau sudah perkara-perkara yang boleh saja kita tinggalkan, apalagi yang haram. Inilah kita dididik lewat puasa ini, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, supaya kita bisa semua yang haram, semua yang dilarang mampu kita tinggalkan. Ini poin yang ketiga yang kita petik dari ayat tadi. Nah, fasawm yukassiru syahwatal batni wal farji. Puasa adalah salah satu cara untuk memecahkan syahwat perut dan syahwat farji. Wa innama yas'an nas lihadain kama qila fil mathal. Orang berusaha dengan dua perkara ini. Kalau puasa syahwat perut dan syahwat kemaluan teratasi, nah ini, maka selesailah ya tugas manusia. Jadi tugas manusia ini hanya mengejar perut dan kemaluan saja. Ya, coba orang berani pergi ke luar negeri gara urusan perut. Orang berani midang pergi karena urusan faraj. Tidak ada uangnya, tapi berani berutang demi untuk mau kawin karena syahwat faraj. Nah, kalau sudah syahwat farajnya, kemaluannya terpenuhi, syahwat perutnya sudah terselesaikan, sudah beres, sudah, kita akan tenang, santai. Ini kasihan syahwat farjatnya belum terselesaikan nih. Akhirnya serba merana, ya, akhirnya berhayat. Nih, lihat nih yang sudah syahwatul farjinya terpenuhi, syahwatul perutnya terpenuhi, aman. Nah, makanya kejar itu, ya. Masya Allah. Nah, ini karena orang mengatakan, ada sebuah tamsil mengatakan al-mar'u yas'a li gharihi. Orang itu berusaha banting tulang karena dua kecemburuannya, dua keinginan yang sangat luar biasa, yaitu perut dan kemaluan. Ya, dalam puasa dua syahwat ini, dua perkara ini, perkara perut dengan perkara kemaluan teratasi, terselesaikan oleh puasa. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tinggal enaknya saja. Alhamdulillah. Nah, makanya kalau sudah dua syahwat ini, syahwatul farji dan syahwatul batni teratasi, aman dunia ini. Ya, tidak ada kriminal. Ya, orang karena lapar berani mencuri, ya kan? Orang karena kemeletan dia berbuat nauzubillah zina, ya kan? Tapi kalau kita sudah aman dari dua syahwat nih, syahwatul batni wa syahwatul farji, aman dua-duanya, ya, kita hidup dalam keseimbangan. Ya, pemikiran kita matang, ya, tenang. Orang pusing di luar sana, kita santai aja, ya kan? Nah, inilah karena dua syahwat itu sudah teratasi, ya. Paham kira-kira ini? Nah, inilah pembahasan kita untuk malam ini. Harapan kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk menghadapi musim puasa yang besok kita akan lakukan, mudah-mudahan kita mampu
menahan diri dari dua syahwat tadi, yaitu syahwatul farji wa syahwatul batni. Yang harapan kita kalau dua syahwat itu dapat teratasi, maka inilah puasa yang betul-betul dikatakan puasa, ya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi